Shalom Bapak Ibu. Di Tuhan, hari ini firman Tuhan dengan tema persiapan Yesus naik ke surga. Persiapan untuk kita menyambut kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Besok pada hari Kamis kita menyelenggarakan ibadah satu kali, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Karena ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, sama dengan beberapa tahun yang lalu, Hari Raya Natal. Persis bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita akan peringati satu kali di dalam ibadah bersama. Saudara, banyak orang yang sekedar mengetahui bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga hanyalah merupakan kelanjutan daripada kebangkitan Kristus. Saudara, seperti kita ketahui bahwa karya penebusan Kristus dimulai dari kelahirannya, lalu pekerjaannya selama 3,5 tahun, lalu kematian, dan berikutnya kebangkitannya. Paskah merupakan peristiwa yang begitu penting. Karena inilah satu bukti bahwa Yesus mengasihi manusia. Ketika dia mengasihi, dia rela memberikan nyawanya. Puncak daripada kasih Tuhan dinyatakan di kayu salib. Oleh karena itu, salib sangat penting di dalam kehidupan iman Kristiani karena korban Kristus merupakan inti daripada iman kita. Oleh karena itu kita harus mengerti betul bahwa Yesus Kristus disalib sebagai korban penghapus dosa bagi semua umat manusia. Oleh karena itu dia menjadi manusia supaya bisa dikorbankan. Dia menjadi manusia yang tanpa dosa supaya memenuhi syarat sebagai domba yang tidak bercacat celah. Sebagai manusia yang tidak berdosa, Yesus memuaskan murka Bapa. Oleh karena itu, dosa harus dihukum. Dengan penghukuman, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, itu merupakan pemuasan murka Bapa. Saudara, satu sisi dosa harus dihukum, tapi satu sisi lain sifat Allah yaitu kasih. Lewat kayu salib, penghukuman dinyatakan kepada Yesus, lalu pengampunan dinyatakan kepada manusia. Ini luar biasa. Salib bukan merupakan berita kekalahan. Bagi sementara orang yang belum mengetahui, salib merupakan berita kekalahan. Tidak. Bagi orang yang tidak tahu, salib merupakan kebodohan. Tidak. Memang salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, berita tentang salib yaitu kekuatan Allah. Oleh karena itu berita kematian Kristus tidak hanya berhenti kepada Yesus mau mati bagi kita, tetapi Yesus mengalahkan maut. Yesus membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan, maka Yesus bangkit. Saudara, ini adalah satu berita yang luar biasa bagi iman Kristen, karena
Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah pelayanan kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita ini adalah orang-orang yang paling malang. Tetapi yang benar ialah Kristus dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara semua orang yang sudah mati. Oleh karena itu, Yesus memerlukan waktu 40 hari lamanya. Setelah bangkit, dia melayani murid-muridnya, memberitakan kerajaan Allah. Murid-muridnya yang tadinya sudah ada yang pulang ke Emmaus, ada yang kembali menjadi nelayan. Murid-muridnya ada juga yang ketakutan. Berdoa di dalam ruang yang tertutup. Yesus datang untuk membuktikan bahwa dia hidup. Amin, saudara. Amin, saudara. Dia hidup. Dia menepati janjinya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini yang luar biasa sebagai persiapan kita akan menyambut peringatan kenaikan Tuhan Yesus besok hari Kamis. Kita akan belajar bahwa kebangkitan Kristus dilanjutkan dengan kenaikan Yesus ke surga. Saudara, kenaikan Yesus ke surga ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena kenaikan Yesus ke surga ini menegaskan bahwa misi Tuhan Yesus di bumi sudah selesai. Misi Tuhan Yesus Kristus di bumi sudah selesai. Kenapa selesai? Dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan engkau tidak akan melihatku lagi. Dan misi yang sudah selesai ini harus dilanjutkan oleh murid-muridnya, oleh orang percaya. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat, Yesus memberikan doa terakhir, doa laporan kepada Bapa di surga. Doanya sungguh menyentuh hati. Yesus berdoa, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Saudara, Yesus memberikan laporan, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan. Kata kuncinya apa? Menyelesaikan. Saudara, salah satu karakter seorang hamba sejati yaitu hamba yang menyelesaikan tugas pekerjaannya, menuntaskan. Makanya ketika dia disalib, dia katakan sudah genap. Jeritan yang sesungguhnya bukan itu. Ceritanya sesungguhnya pasti, cerita yang memilukan. Sudah genap, genap. Yesus menyelesaikan. Oleh karena itu, kenaikan Yesus ke surga adalah menyelesaikan misi di bumi. Makanya secara fisik, Yesus tidak lagi ada di bumi karena dia naik ke surga. Saudara, kenaikan Yesus ke surga juga menjadi bukti bahwa Yesus terus bekerja setelah kenaikannya. Waduh, saya bingung Pak, tadi katanya menyelesaikan, kok ini terus bekerja? Saudara, misi di bumi sudah selesai. Misinya di bumi sudah selesai. Karena Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Sebagai manusia sejati, sebagai Allah sejati, dia naik ke surga. Tetapi kenaikan Yesus ke surga juga membuktikan bahwa Yesus terus bekerja setelah
kenaikannya. Saudara, makanya sebenarnya kenaikan Yesus ke surga sebenarnya menjadi awal dari pelayanan Yesus sebagai Tuhan. Awal bagaimana? Ketika Yesus di surga, dia lahir sebagai bayi, dia tumbuh remaja, lalu dia disalibkan. Tapi ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa menjadi imam besar. Amin. Amin. Kalau dia ngomong, Pak, kan Yesus itu Tritunggal, kenapa ini ada awal ada akhir? Bukan begitu, saudara. Justru Yesus ketika dia naik ke surga, nanti saya akan terangkan, dia memulai pekerjaannya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar, sebagai perantara, sebagai pembela. Yang berikutnya, Yesus naik ke surga menandai datangnya Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan minggu yang lalu, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus menegaskan lebih berguna bagimu, bagi para muridnya, jika aku pergi. Pergi itu maksudnya naik ke surga. Yesus tegaskan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, poin ini merupakan penegasan bahwa Yesus memang harus selesai tugas misinya di bumi. Dia harus pergi kepada Bapaknya untuk melanjutkan pekerjaan bukan di bumi, tetapi di surga. Ketika Yesus naik ke surga, maka dia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai pembela, sebagai penolong. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49 ditegaskan berkali-kali pernyataan Yesus, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Artinya, memang ketika Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus belum diturun, belum akan. Oleh karena itu, kenaikan Yesus ke surga ini penting bagi orang percaya. Supaya Yesus memulai terus mengerjakan karyanya di surga dan Roh Kudus turun memperlengkapi setiap orang percaya. Saudara lihat Petrus yang tadinya adalah orang yang penakut. 3 kali dia menyangkal Yesus. Kamu kan salah satu dari mereka. Enggak, aku enggak kenal. Banyak di antara orang Kristen yang masih takut untuk menjadi saksi. Banyak orang Kristen yang selama kekristenannya belum pernah mempertobatkan satu orang pun, mengajak satu orang pun karena takut.
Karena merasa nggak ada kuasa. Aku nggak bisa, itu kan pekerjaan pendeta. Saudara tahu, setelah murid-murid dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka murid-murid bersaksi dengan penuh kuasa, dengan penuh keberanian. Saudara tahu, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, diceritakan di situ bahwa kehidupan jemaat mula-mula adalah kehidupan yang penuh dengan doa, kehidupan yang penuh dengan bersekutu, kehidupan yang penuh dengan mujizat, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Setiap hari Tuhan menambahkan bilangan orang yang percaya. Saudara, saya sungguh percaya bahwa khotbah ini diberikan kepada kita supaya kita jangan lupa bahwa setelah Yesus naik ke surga, dia menegaskan misinya di bumi selesai dan pekerjaan mewartakan keselamatan harus dilanjutkan oleh murid-muridnya dengan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Makanya kalau ada di antara saudara-saudara yang kalau mendengar khotbah ini nganggep enteng, itu kan bukan tugas saya. Nganggep enteng. Saya mau kasih tahu, setiap orang memiliki amanat agung yang sama. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah, itu perintah kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu saudara, Yesus menekankan, jika aku pergi, maka Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur itu akan datang. Makanya kamu setelah aku naik nanti jangan kamu pergi. Kamu mesti berdoa. Jangan ninggalkan kota Yerusalem. Kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu beberapa gereja, banyak gereja aliran Pentakosta setelah hari kenaikannya mesti berdoa. Berdoa itu bukan supaya dipenuhi Roh Kudus. Saya yakin ada banyak di antara saudara-saudara yang sudah dipenuhkan Roh Kudus karena setiap orang percaya, ketika dia percaya, sudah ada Roh Kudusnya di dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu Tuhan ingin supaya manifestasi kuasa Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Bukan hanya dalam bahasa roh saja, tetapi dalam sifat kita sehari-hari, di dalam perilaku kita, di dalam karakter kita, di dalam keberanian kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak orang yang keliru, yang penting bahasa roh, tapi karakter udah jalan terus yang tidak baik. Ya, justru manifestasi dari karya Roh Kudus terlihat dari watak kita, dari karakter kita, dari kejujuran kita, dari kerendahan hati kita, dari perilaku kita, dari kata-kata kita, yang itu juga menjadi kesaksian. Amin, saudara? Saudara jangan ngomong, wah aku penuh Roh Kudus ini, tapi membenci jalan terus. Aku penuh Roh Kudus ini, tapi saudara kita tuh tidak rendah hati. Tidak, saudara. Oleh karena itu kita perlu, penting sekali. Seperti yang dikatakan nyanyian tadi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Makanya perlu gereja Tuhan banyak doa. Jangan sampai ada yang ngomong, saya tidak mengajarkan gini, wah ayo doa 10 hari. Nanti kalau enggak dapat Roh Kudus nanti tahun depan. Enggak pernah kita mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita jadi orang percaya, Roh Kudus itu sudah berdiam diri di dalam kita. Penting sekali untuk kita memanifestasikan itu. Tidak hanya di dalam bentuk kita berbahasa roh kenceng, bukan. Berbahasa roh penting, perlu. Sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi manifestasi kuasa Roh Kudus itu akan kita pakai untuk hidup kita dipakai menjadi saksi. Bagaimana orang mau tertarik kepada kekristenan, tertarik kepada Yesus, kalau anak-anak Tuhan hidupnya tidak jadi saksi,
Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Bagaimana kita itu bisa jadi saksi kalau para remaja tidak berprestasi di sekolah? Ya sekolahnya nggak naik, pindah sana, pindah sini. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Kalau banyak di antara orang percaya yang suka bertengkar, ya, tidak mau berdamai. Bagaimana kalau orang itu mau tertarik, mau terima Yesus, mau ngelihat kehidupan Kristen? Kalau banyak di antara kita yang tidak rendah hati. Makanya saudara, penting sekali untuk hidup kita. Manusia yang hanyalah kayu penaga. Kayu penaga itu perabot yang dipakai di dalam tabernakel. Itu perlu disalut dengan emas. Dalamnya memang kayu. Dalamnya memang kayu, disalut emas. Memang kita hanya manusia, tetapi kita perlu pengurapan Roh Kudus. Amin. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka hidup kita jadi berkat. Kemarin ada seorang ibu yang datang konseling tentang anaknya. Sekarang ini banyak problem, saudara. Saya berdoa supaya tidak banyak anak yang nakal, yang merepotkan orang tua. Bagaimana kehidupan kekristenan bisa jadi saksi kalau banyak anak-anak Tuhan yang nakal? Saya pernah mengkonseling seorang yang sangat nakal. Enggak tahu bagaimana 4 orang guru BP-nya enggak bisa nangani. Dia panggil saya, udah Pak Mit, itu bagiannya Pak Mit. Oke. Saya masuk ke ruang BP di satu sekolah di SMK Kristen. Gurunya malah keluar. Saya juga bingung. Saya cuma duduk, saya pandang anaknya. Saya pandang anaknya dengan penuh belas kasihan. Ya, saudara tahu kalau saudara ada yang sering ke Pandan Simping, ada warung kesukaan yang di Jogja sebelah kiri. Itu dulu ya yang saya konseling. Nakal sekali. Saya hanya duduk, dia juga duduk, saya lihat. Aku mau ngomong apa juga bingung. Aku cuma ngomong, Tuhan, Engkau mengasihi dia. Enggak tahu bagaimana, saudara. Air mata saya itu mengalir. Saya mulai nangis. Nangisnya nangis belas kasihan. Saya juga bingung, Roh Kudus tolong saya. Ini saya mau ngonseling apa ini? Ini anak nakal sekali, sangat nakal. Ketika saya nangis, nggak tahu bagaimana, saya nangis, nggak tahu saya juga nangis. Dia nangis, dia tuh nangis padahal, waduh itu anak. Guru saja saudara, kalau ngomongin mesti pakai binatang, itu gurunya. Waduh itu luar biasa nakal. Saya nangis, dia nangis, saya ngomong, lah gue nangis ngopo? Lah Pak Mit dia nangis kok. Jadi tangis-tangisan. Ini terjadi. Sepanjang sejarah saya belum pernah dituntun oleh Roh Kudus untuk ngonseling anak dengan nangis, itu ya baru sekali itu. Begitu dia nangis, saya juga nangis. Lalu saya berdiri, saya peluk dia. Saya nangis bareng. Saya nangis bareng. Sudah tahu enggak? Hanya dengan nangis enggak dinasihati apa-apa. Roh Kudus bekerja. Jamah anak itu dan berubah. Amin. Kalau ketemu saya, kalau saya pas makan di warung ibunya ini, wah, gue Pak Mit nangis melih. Saudara, ada banyak pekerjaan pelayanan yang tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan sendiri. Ada banyak tantangan hidup ini yang tidak bisa dijawab dengan kepandaian kita. Ada banyak teka-teki masa depan hidup kita, anak kita, pelayanan kita yang tidak bisa kita rencanakan sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Peganglah tangan Roh Kudus. Makanya Yesus menegaskan, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Jika aku pergi, maka Dia, Roh Kudus, penolong pembela itu akan datang kepadamu. Nyatanya saudara, setelah kenaikan Yesus ke surga, setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid Yesus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, pekerjaan pelayanan setiap zaman berbeda.
Tantangan keluarga, tantangan rumah tangga, tantangan pemuda remaja setiap zaman juga berbeda. Orang tua mesti nggak boleh ngomong zaman aku ndak ben, sekarang dalam jepit ya ora apa-apa gitu kan. Anak-anak mesti jengkel denger itu. Zaman ndak ben ki ndok siji diporo 5 senenge ra jamak. Sekarang telur satu letakkan meja nggak disentuh. Iya. Kita tidak boleh menyamakan, tetapi kuasa yang memperlengkapi orang percaya adalah sama, yaitu Roh Kudus. Amin. Zaman boleh berbeda, tantangan boleh berbeda, masalah boleh berbeda. Saya ini kalau doa, seringkali hanya doa gini, Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Saya ini siapa? Roh Kudus tolong. Kenapa? Karena pelayanan itu milik Tuhan. Sepenuhnya kehendak Tuhan. Kita mesti ngerti apa maunya Tuhan. Kita mesti menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Enggak usah peduli orang lain menilai apa. Karena setiap gereja tidak sama. Saudara. Makanya demikian juga dengan hidup kita. Naiknya Roh Kudus itu menegaskan. Naiknya Tuhan Yesus ke surga menegaskan. Saudara, ini luar biasa. Berikutnya, saudara tahu bahwa ketika Yesus Kristus naik ke surga, sebenarnya itu adalah hari di mana Yesus dinobatkan menjadi Raja. Saudara, kita tahu bahwa Yesus tidak hidup di perjanjian lama. Yesus hidup di perjanjian baru hanya 33,5 tahun. Setelah itu dia naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Raja sejati bagi dunia. Orang Yahudi ingin menghancurkan, ingin menenggelamkan, ingin mematahkan pemerintahan Tuhan Yesus selama pelayanannya. Tapi tidak bisa. Kerajaan Yesus tidak dapat dimusnahkan dan tidak akan berlalu. Karena dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 dikatakan, Yesus menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, di mana dia menerima puji-pujian selama-lamanya. Amin. Kerajaannya tidak tergoncangkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dan 11 dikatakan dengan jelas, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Diangkat ke surga. Tidak ada seorang manusia pun yang duduk di tahta yang maha tinggi. Itulah sebabnya kenaikan Yesus ke surga sebenarnya merupakan penobatan Yesus menjadi Raja. Yesus memerintah di sebelah kanan Allah sampai semua musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Dengan demikian kerajaan Allah yang telah diresmikan Yesus menjadi Raja, yang kini duduk di sebelah kanan tahta Allah, akan kembali menggenapi kerajaannya di bumi seperti di surga. Makanya kalau doa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Raja yang kekal yaitu Yesus. Berikutnya, kenaikan Yesus ini menegaskan bahwa Yesus naik ke surga kembali kepada Bapa. Kepada Bapa.
Saya mau tanya, siapa di antara nabi rasul di dunia ini yang disebut nabi dan rasul di dunia ini yang sudah naik ke surga? Enggak ada. Dan nabi pertama, nabi kedua sampai nabi sekarang, nabi keberapa urutannya? Ke-26 kan? Kemarin pengakuannya. Ya, Saudara, Yesus Kristus Raja, dan dia naik kembali kepada Bapa. Saudara, ada satu ayat yang sangat jelas di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jelas. Ini satu kepulangan yang manis. Yesus sepenuhnya menyelesaikan misinya di bumi. Saat kenaikannya, Yesus kembali kepada Bapa. Kepulangan Yesus kepada Bapa juga menjadi harapan kita juga akan pulang kepada Bapa. Amin. Karena Yesus pergi, dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Hanya rumahmu belum jadi. Rumah kita belum jadi. Nanti kalau rumah kita sudah jadi, kita pulang. Makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara, begitu dalamnya pengajaran tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Lalu berikutnya, Yesus naik ke surga menjadi pengantara, menjadi imam besar, menjadi pembela kita. Makanya sungguh luar biasa ketika kita hidup di dalam Yesus. Ketika kita hidup di dalam Yesus, hidup kita ini terlindung di dalam Yesus. Kita punya imam besar, kita punya pembela. Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia, kematian dan kebangkitannya, memberi kita pengampunan, memberi kita pembenaran, memberi kita rekonsiliasi dengan Allah. Yesus yang ditinggikan di surga juga berperan sebagai imam besar dan juga hakim. Makanya ketika kita ada di dalam Yesus, ketika Bapa melihat kita, yang kelihatan Yesus. Bapa melihat kita, yang kelihatan Yesus. Kalau Bapa melihat kita, tentu saja kita punya banyak kelemahan, dosa yang tersembunyi. Ada banyak hal yang tidak berkenan. Tetapi oleh karena semua itu sudah ditutup oleh Yesus, maka dosa kita masa lampau, sekarang yang akan datang semuanya dibungkus lalu diletakkan di dalam Yesus. Enggak kelihatan. Makanya Yesus jadi pembela kita. Setiap kesalahan kita, maka Bapa tidak bisa melihat kesalahan. Karena apa? Kesalahan kita sudah dibungkus oleh pribadi Yesus di kayu salib. Saya tadi ngasih ilustrasi. Ilustrasi saya tidak akan saya ubah. Saya kasih ilustrasi yang sama. Misalkan suatu saat misalnya saya usia 70 tahun. Usia 70 tahun kok masih seperti ini ya? Karena saya awet muda. Lalu karena Ega udah besar, saya ngangkat anak. Lalu kebetulan anak saya ini, yang saya angkat ini anaknya nakal. Nggak tahu bagaimana motornya Mbak Ambar tuh yang lagi di depan gereja ini langsung ditendang, lalu motornya jatuh. Wah, alhasil spionnya pecah. Udah spionnya pecah, juga ada bagian yang rusak.
Lalu saya akan datang pada Mbak Ambar. Aduh Mbak Ambar, minta maaf ya anak saya nakal. Udah nanti dimasukkan di bengkel, nanti saya ganti semuanya. Ya. Sudah tahu kalau ada anak yang nakal pasti orang itu jengkel. Lalu dia ngomong, nek udu anaknya Pak Mit gitu kan. Nah. Saudara, lalu anak saya diampuni. Ini bukan ilustrasi yang pas dan tepat. Ini hanya gambaran, namanya aja ilustrasi. Ketika anak saya ada di belakang saya sambil takut gitu. Lalu, maaf ya Mbak Ambar, ya Pak, enggak apa-apa. Mbak Ambar itu ketika lihat kesalahan ini, enggak lihat dia, tapi lihat saya. Amin. Lalu dia mengampuni. Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia sudah membayar semua hutang dosa kita. Saudara punya kesalahan masa lampau. Kesalahan masa lampau itu bahaya loh saudara. Kalau saudara masih ingat-ingat, itu akan menjadi tempat berpijaknya setan untuk mengintimidasi. Tentu setiap kita punya kesalahan di masa lampau. Tapi kesalahan itu yakinlah bahwa Tuhan Yesus sudah membereskan. Karena ketika kita hidup dalam Yesus, ketika kita hidup dalam Yesus, maka Bapa itu melihat kepada Yesus. Amin. Jadi nggak usah tertuduh. Kalau setan itu pencuri, bapaknya pencuri, bapaknya penuduh. Ketika menuduh, itu akan membuat orang hilang damai sejahtera. Mau pelayanan nggak pede lagi. Aku itu tertuduh, nggak pelayanan, udah. Makanya ada orang yang suka pelayanan berhenti, jalan lagi ketika ini, aduh saya off dulu, jalan lagi, nggak usah saudara. Kalau kita salah, kita cukup melaksanakan firman Tuhan. Kita mengaku dosa. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosa, Ia itu setia dan adil dan setia. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Sudah, percaya saja. Ketika kita ada di dalam Yesus, makanya Yesus Kristus itu menjadi pembela. Menjadi pembela kita. Sebagai pembela, Yesus bersyafaat membela. Ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, Dia menjadi pembela. Iblis tidak punya lagi kesempatan untuk menuduh. Untuk menuduh itu seperti apa ya? Jojoh-jojoh, menyakiti, ngingat-ngingatkan terus kan. Wah, ini menjadi orang tidak produktif ini. Harusnya pinter jadi bodoh. Harusnya kreatif, harusnya seorang gembala ini punya banyak terobosan. Karena masih belum berdamai dengan masa lampau. Wah, hidupnya dihantui dengan intimidasi. Saudara, dari situ kita bisa melihat, kenaikan Yesus ke surga itu sebenarnya menempatkan Yesus sebagai pengantara, sebagai imam besar kita. Amin. Yesus menjadi pembela. Kenaikan Yesus ke surga, maka Yesus memerintah di surga. Pelayanan Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau dulu dibatasi ruang dan waktu, Tuhan Yesus tidak sampai ke Australia. Tuhan Yesus tidak sampai ke Indonesia. Secara fisik pelayanannya. Tetapi ketika Dia menjadi imam besar, pelayanannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Yang terakhir, naiknya Yesus ke surga, ini mesti mengingatkan kepada kita bahwa Dia akan datang kembali.
Makanya ketika di Galilea murid-muridnya ditegur sama malaikat. Hai, kenapa kamu tertegun? Lihat, Yesus yang sekarang naik ke surga akan kembali datang dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Makanya ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita selalu ada pengharapan. Saya besok juga pulang ke rumah Bapa. Amin. Ini pengharapan bagi orang percaya. Lalu bagaimana kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara mesti ingat bahwa Yesus Kristus tetap bekerja, tetap melayani, tetap hidup, tetap aktif. Saya tidak begitu setuju kalau ada orang yang berdoa, Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Bersemayam itu konotasinya apa, saudara? Konotasinya mati dan tidak bergerak. Bersemayam kok namanya bersemayam? Nek main sepak bola nggak bersemayam, saudara. Saya kurang setuju. Saya lebih senang kalau orang percaya berdoa, Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Yesus yang memerintah di surga. Amin. Yesus yang berkuasa. Makanya yakinlah bahwa ketika dia naik ke surga, dia tidak bersemayam. Dia terus bekerja. Menjadi imam besar, menjadi pengantar. Oleh karena itu, hiduplah dengan penuh semangat. Amin. Yang masih muda ini jangan terlena dengan corona ini. Bangun siang terus. Semangat. Jangan terlalu banyak game. Sekarang ini justru zamannya corona. Banyak anak-anak muda yang belajar bisnis. Banyak ibu rumah tangga, hampir 30% ibu rumah tangga ini menemukan terobosan baru. Saudara, yang 70% jadi konsumen aja. Hiduplah dengan penuh semangat. Hidup percaya diri. Hidup menjadikan diri kita menjadi agen misi. Menjadi pelaku amanat agung. Dan ketahuilah bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia. Kenapa ada orang yang menganggap pelayanan sia-sia? Karena pelayanan itu ditumpukan pada diri sendiri. Ketika dia tidak merasa memperoleh hasil dari sebuah pekerjaan pelayanan, wah ini sia-sia, nggak ada untungnya bagi saya. Tidak pernah ada untungnya, saudara. Karena apa? Pelayanan tidak bisa diukur dari jasmani. Tetapi firman Tuhan berkata orang yang menabur pasti menuai. Orang yang bekerja pasti diberi upah. Orang yang perang pasti dapat jarahan. Amin. Hanya itu waktunya yang Tuhan yang tahu. Yang terakhir, percayalah bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali sebagai hakim. Dan hakim itu tidak untuk menghakimi kita. Bagi orang yang tidak percaya, kita luput karena nama kita sudah tercatat. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, siapa di antara engkau yang hari ini nganggep, wah besok Kamis jam 7 kita mau peringati hari kenaikan Yesus. Wah ibadah ini kan tradisi, bukan. Sama sekali. Saudara harus mengerti makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Dari situ kita punya harapan. Percayalah, firman Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Saya saja sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Semakin meneguhkan saya, membuat saya mengerti, oh kenaikan Yesus ke surga itu mengandung makna yang sangat penting. Saudara bersiap untuk hari Kamis nanti kita beribadah bersama, merayakan kenaikan Yesus. Saya berdoa Tuhan, beri firman Tuhan, beri firman-Mu Tuhan, supaya lewat firman Tuhan, umat-Mu tidak hanya datang beribadah saja, tapi dia datang dan diberkati. Pulang bawa berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdiri.